Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua, seluruh subscriber setia yang masih terus mendukung channel ini. Hingga hari ini channel ini masih terus berkembang untuk memberikan semua motivasi dan solusi tentang masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online. Oke, hari ini kita pengen ngebahas lagi ya tentang gagal bayar di mata hukum yang sekarang menyelimuti hati dan pikiran dari teman-teman yang mungkin belum punya uang, belum punya rezeki untuk melunasi semua hutang-hutang aplikasi pinjaman uang online. Jadi sebelumnya buat kalian yang mungkin masih belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke, yang hari ini masih telat bayar, yang mungkin akan terancam gagal bayar, atau mungkin yang belum bisa bayar dan hari ini masih gelisah dan masih bertanya-tanya apa sih resiko tentang gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online. Jadi buat kawan-kawan yang hari ini masih ketakutan ya, karena mungkin diintimidasi, diteror dengan segala macam ancaman, dengan segala macam tuduhan dan segala macam alasan yang akan diarahkan ke kita yang mungkin membuat kalian semakin stres, semakin merasa terpojok dan disudutkan. Karena beberapa hari ini banyak banget pertanyaan yang masuk ke kita itu tentang ketakutan mereka atas dasar gagal bayar, apa sih tuntutannya secara hukum ya. Dan kita pengen ngebahas ini supaya nanti kawan-kawan yang lain juga terpahamkan. Oke, yang hari ini gagal bayar, yang masih takut di penjara karena mungkin memang belum bisa bayar. Jadi kami pengen pastikan bahwasannya tidak ada yang akan terpenjara hanya karena belum mampu membayar tagihan aplikasi pinjaman uang online. Jadi itu ada dasar-dasar hukumnya ya. Jadi mereka yang namanya aplikasi pinjaman uang online itu tidak boleh semena-mena, tidak boleh sesuka hati mereka itu langsung memenjarakan kawan-kawan yang mungkin hari ini belum mampu membayar tagihan pinjaman uang online. Jadi kalau hari ini masih diteror, yang katanya diancam akan dipenjarakan, semua proses itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Jadi kalaupun mereka ingin memperkarakan ini ke jalur hukum, mereka harus memberikan laporan dan membuat laporan dulu ya kepada pihak kepolisian. Dan sesuai dengan keputusan dari MK, yang namanya hutang piutang itu tidak boleh langsung diproses secara hukum. Jadi tetap dia nanti akan masuk ke dalam perdata, bukan pidana. Jadi tidak ada tuntutan hukum yang bisa mengikatkan kalian langsung masuk ke penjara tanpa proses hukum apapun. Jadi tidak perlu khawatir. Ya. Jadi Bang, apa sih sebenarnya resiko tentang gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online ini? Ya resikonya apa ya? Sampai dengan sejauh ini juga aplikasi pinjaman uang online itu banyak yang tidak taat, tidak patuh pada peraturan pemerintah melalui dari OJK. Misalnya dari segi pembiayaan bunga, dari segi denda, dari segi tenor dan durasi yang mereka pinjamkan. Itu banyak ya. Bahkan ada mungkin ratusan aplikasi yang mungkin hari ini belum taat, belum tunduk pada peraturan pemerintah. Dan itu yang sekarang penagihannya itu tergolong brutal ya. Mereka itu nggak peduli kalau keadaan kita itu sedang bagaimana, sedang ngapain, nggak peduli. Bahkan satu hari itu mereka bisa menghubungi kalian itu bisa puluhan kali dengan nomor-nomor yang berbeda. Jadi apa risikonya kalau seandainya hari ini kalian telat bayar atau mungkin terancam gagal bayar? Sejauh ini kalaupun ada resikonya untuk aplikasi pinjaman uang online yang sudah benar-benar terdaftar di OJK dan sudah terkoneksi ke bagian BI checking atau slick OJK, ya resikonya kedepannya kita bakal nggak bisa ngutang. Itu aja sih, nggak ada resiko-resiko yang lain. Ya ada hikmahnya juga kalau seandainya kedepannya kita itu nggak bisa ngutang. Jadi kita nggak usah membebani pikiran, nggak usah membebani kehidupan kita ini dengan berhutang sebenarnya. Jadi Bang, apakah nanti kedepannya ketika kita mau kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, itu akan ada imbasnya? Untuk yang sudah terdaftar di OJK dan sudah terkoneksi ke slick OJK, kemungkinan ada.
Itu saja, yang lain tidak ada. Dan ketakutan kawan-kawan hari ini adalah tentang debt collector. Berulang kali kita sudah menjelaskan ya. Banyak itu pertanyaan yang masuk yang alhamdulillah satu persatu kita masih dengan sabar untuk menjawab semua pertanyaan kawan-kawan. Ya walaupun kadang-kadang pertanyaan tersebut berulang. Yang penting kalau kawan-kawan pengen tanya di kolom komentar, jangan dalam satu video itu 2 komentar. Nanti itu nggak kebaca sama kita. Jadi mungkin ada kawan-kawan yang mungkin hari ini komentarnya belum terbalaskan, mohon bersabar ya. Dan jangan melakukan pertanyaan berulang dengan bahasa yang sama di video-video yang lain. Nanti itu akan terhapus sendiri ya. Jadi kalau pengen bertanya, jelaskan saja pertanyaannya apa dengan singkat, padat, dan kita mengerti. Insya Allah kita akan coba bantu jawab melalui kolom komentar. Dan hari ini ya buat kawan-kawan supaya channel ini berkembang, ayo dong itu jempolnya dikasih jempol dulu dong. Supaya apa? Supaya video ini juga nanti akan muncul di beranda kawan-kawan yang lain yang mungkin masih merasakan kegelisahan yang sama ya. Jadi terima kasih buat kawan-kawan yang sudah bersedia untuk menekan tombol like-nya di video ini. Mudah-mudahan rezeki kalian terus dilimpahkan ya. Amin. Dan untuk masalah debt collector, yang pertanyaannya ini masih cukup banyak masuk ke kita ya. Bang, bener nggak sih debt collector datang ke rumah? Ya kalau datang emang kenapa? Toh mereka juga akan datangnya baik-baik, nggak mungkin buat ribut. Nggak mungkin mereka ambil barang-barang yang ada udah di rumah kalian. Nggak mungkin mereka itu mukulin kalian di rumah kalian. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan di situ? Karena sekarang debt collector yang datang ke rumah itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang Hukum Indonesia. Jadi mereka tidak boleh lagi seperti tahun-tahun yang di zaman yang masih belum ada hukum-hukumnya ya. Sekarang ini di Indonesia ini nggak boleh sembarangan. Contohnya seperti kawan-kawan yang masih telat bayar dan gagal bayar hari ini, yang mungkin sudah dipermalukan sama pinjaman uang online dengan cara disebar data. Kalau kawan-kawan hari ini telat bayar, gagal bayar, kalian hanya kalaupun di proses hukum ya kan masuk ke perdata. Mereka yang melakukan penyebaran data atas nama aplikasi pinjaman uang online itu sudah masuk ke dalam hukum pidana loh. Mereka itu sudah mempermalukan kalian melalui media sosial, itu ada hukumnya. Mereka sudah melakukan fitnah, itu ada hukumnya. Mereka itu menyebarkan data dan melakukan tindak tanduk tidak menyenangkan, itu ada hukumnya. Banyak banget yang sudah diatur dalam perundang-undangan hukum Indonesia. Dan alhamdulillahnya sejauh ini pemerintah juga masih tetap mereka akan tetap berada di sebelah rakyat sepertinya untuk masalah aplikasi pinjaman uang online ini. Contohnya sudah banyak hari ini aplikasi-aplikasi yang ditutup secara permanen, yang sudah dibongkar dan ditangkap sama pihak kepolisian ya alhamdulillah. Dan kita masih tetap terus mendukung kinerja Polri untuk terus menuntaskan yang namanya aplikasi pinjaman uang online yang sudah meresahkan masyarakat. Bahkan 1 tahun yang lalu mungkin ada yang pernah dengar atau pernah lihat beritanya di TV One kalau nggak salah, itu ada aplikasi Barakuda sama saya lupa, yang ketika ditangkap pimpinannya itu saja untuk berbahasa Indonesia nggak bisa. Jadi lama-lama gue curiga nih, aplikasi pinjaman uang online ini sebenarnya produk siapa sih, ya kan? Yang hari ini sudah menimbulkan keresahan, yang hari ini sudah mengadu domba sesama anak bangsa dengan kata-kata bahwasannya kita dicantumkan sebagai kontak darurat dan mereka menyuruh kita menyampaikan pesan penagihan. Sebenarnya urusan ke kita itu apa? Dan kalau seandainya kawan-kawan yang hari ini sudah tercantumkan atau mencantumkan nama-nama temannya di kontak darurat, kalian tinggal hubungi saja nama-nama yang sudah kalian cantumkan sebagai kontak darurat tersebut dan konfirmasi bahwasannya dan ceritakan kronologisnya, sehingga nanti teman-teman kalian juga tidak merasa takut ya, tidak merasa gelisah. Karena memang sebenarnya, dan mereka itu pun salahnya di mana? Mereka tidak mengkonfirmasi ketika mereka memberikan pencairan ke kita. Tiba-tiba ketika telat bayar malah ditagihnya, malah dipesankannya ke kontak darurat. Itu nggak mungkin kan? Dan hari ini banyak juga yang sekarang sudah pintar. Jadi tentang kegelisahan kawan-kawan hari ini masalah resiko ya, gagal bayar di mata hukum tuh ya nggak ada. Kalaupun ada mungkin kalian akan di blacklist di Slik OJK, itu aja sih, nggak ada yang lain. Kalau hari ini beberapa
aplikasi pinjaman uang online itu mengirimkan lokasi mereka sudah dekat di rumah, sampai dengan sejauh ini banyak kok yang belum didatengin. Karena logikanya saja, kalau seandainya semua kantor pinjaman uang online ini berpusat di Jabodetabek dan kalian di luar daerah Jabodetabek atau mungkin di luar dari Jakarta, mau berapa biaya operasional yang harus dihabiskan hanya untuk mengambil dan menjemput hutang yang sebenarnya tidak seberapa? Ya nggak mungkin juga. Dan bagaimana kalau seandainya semua nasabah dan debitur yang gagal bayar ini dilaporkan ke polisi? Mereka juga nggak akan mengambil langkah itu karena mereka juga paham ya tentang prosedur hukum. Jadi mereka hanya mengancam, meneror ya. Lebih dari situ sih nggak ada. Dan kawan-kawan juga bertanya bagaimana cara gagal bayar dengan aman. Ya, kalau yang namanya gagal bayar itu di video-video yang sebelumnya kita juga udah ngebahas ya. Tinggal kembali ke pribadi masing-masing. Tapi yang namanya hutang memang tetaplah hutang. Jadi bang, ini bunganya terlalu banyak, bagaimana harus membayarnya? Kalian bisa bernegosiasi tentang masalah pembayaran pokoknya. Atau mungkin kalau lebih-lebih dikit ya mungkin masih bisa lah dalam kategori yang wajar. Jadi kalau misalnya pinjam 1 juta, uang yang dikirimkan juga 1 juta, kita bayarnya mungkin 1.050.000. Ya mungkin nggak ada masalah, kita anggap saja lah itu untuk biaya operasional mereka. Tapi kan yang sekarang terjadi itu pinjamnya 1 juta yang dikirimkan cuma 700.000, 750.000, nanti bayarnya menjadi 1.200.000. Ini kan sudah gila. Berapa banyak biaya yang harus kita tambahkan untuk melakukan pelunasan. Dan biasanya pinjaman uang online yang seperti itu, yang apalagi tenornya masih 7 harian, itu masih ilegal biasanya. Dan sekarang rata-rata untuk aplikasi pinjaman uang online yang sudah terdaftar di OJK itu minimal 22 hari. Bukan 7 hari atau 14 hari. Dan kalau aku sangat tidak menyarankan lagi ya untuk teman-teman yang mungkin saat ini terdesak masalah perekonomian untuk memilih pinjaman uang online itu menjadi solusi untuk menghadapi masalah sementara. Karena cukup banyak efek negatifnya ya. Di samping harus menambah biaya, platform, administrasi dan lain sebagainya, dimana lagi nanti kalian akan diperbudak dengan terus membayar biaya perpanjangan yang sementara tidak juga mengurangi hutang. Sebenarnya kawan-kawan yang sudah terjebak di aplikasi pinjaman uang online ini secara tidak langsung sudah disuruh untuk bekerja secara keras, kerja paksa ya, seperti Rodi. Karena kita akan terus dihantui untuk membayar biaya bunga, biaya perpanjangan, biaya platform, biaya denda dan lain sebagainya. Banyak banget yang harus dikeluarkan. Jadi memang efek negatif dari semua kemudahan aplikasi pinjaman uang online itu juga pasti ada. Dan itu sangat-sangat tidak kita sarankan lagi. Oke, jadi mungkin mudah-mudahan penjelasan video kita itu tadi udah cukup jelas ya, untuk menenangkan pikiran kawan-kawan yang hari ini masih telat bayar di beberapa aplikasi pinjaman uang online. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kalian boleh share video ini ke siapa saja yang mungkin hari ini sedang mengalami masalah tentang aplikasi pinjaman uang online. Jadi supaya mereka biar lebih tenang ya, biar mereka itu bisa lebih berpikir secara positif dan membuang jauh-jauh rasa takut mereka ya. Dan untuk yang sudah disebar data mohon bersabar ya, mudah-mudahan nanti kedepannya rezeki kita semua jauh lebih baik lagi dan sudah terlepas dari segala macam tuntutan yang namanya hutang piutang di aplikasi pinjaman uang online. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.